Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala bentuk kezaliman manusia. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan hati. Kisah tentang seorang gadis desa yang pergi merantau demi cita-cita, tapi justru kembali dalam keadaan tak utuh. Inilah kisah memilukan yang menimpa Sari, seorang TKW asal Sumatera yang kehilangan organnya setelah dijanjikan pekerjaan di rumah sakit di Kamboja. Jangan lupa tonton sampai akhir, karena cerita ini bukan sekadar kisah sedih, tapi juga peringatan bagi kita semua. TKW asal Sumatera kehilangan organ setelah dijanjikan bekerja di rumah sakit Kamboja. Dari mimpi ke mimpi buruk. Namaku Sari, usia 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Lahir dari keluarga sederhana, hidup kami tak pernah berlebihan. Ayah petani, ibu penjual kue. Sejak lulus SMA, aku tak bisa melanjutkan kuliah karena tak sanggup bayar uang masuk. Jadi aku bantu-bantu ibu jualan, kadang juga kerja serabutan. Satu hal yang selalu kutanamkan dalam hati, aku ingin mengangkat derajat keluarga. Walau cuma anak kampung, aku percaya suatu saat aku bisa sukses, bisa banggakan orang tua. Tapi mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Awal tawaran kerja di luar negeri. Semuanya bermula saat aku dikenalkan pada seorang perempuan lewat temanku, namanya Mbak Lia. Orangnya ramah, cantik, dan katanya sering bolak-balik luar negeri. Kerja di rumah sakit di Kamboja, gajinya besar, kerjaannya ringan. Katanya waktu kami duduk di warung kopi. Kamu cocok, Sar. Apalagi kamu pernah rawat orang tua sakit. Itu pengalaman loh. Aku sempat ragu, tapi Mbak Lia menunjukkan foto-foto dirinya di rumah sakit mewah. Dia bahkan memperlihatkan slip gajinya dalam dolar. Katanya, kalau kamu mau, semua biaya berangkat aku yang tanggung. Kamu cuma butuh paspor dan niat kerja. Bayangkan, kerja di luar negeri, gaji besar, tinggal di asrama rumah sakit yang bersih dan ber-AC. Aku pun tergoda. Perjalanan tanpa kepastian. Seminggu kemudian, aku sudah di Jakarta, tinggal di kos Mbak Lia bersama 3 perempuan lain. Mereka juga katanya akan berangkat ke Kamboja. Namanya Nina, Rika, dan Susi. Kami seperti keluarga baru. Sama-sama dari desa, sama-sama punya impian. Siang kami bantu Mbak Lia mengurus dokumen, malam kami ngobrol soal harapan. Satu malam sebelum keberangkatan, Mbak Lia bilang kami akan berangkat lewat jalur belakang, karena lebih cepat dan tanpa ribet. Ini bukan ilegal, tapi biar gampang saja, katanya meyakinkan. Kami diberangkatkan lewat Batam, lalu ke Malaysia naik kapal kecil. Dari sana lanjut ke Phnom Penh pakai mobil, panjang dan melelahkan. Tapi kami pikir, itu cuma awal dari hidup yang lebih baik. Sampai di tempat kerja, kami akhirnya sampai di sebuah bangunan besar, agak tua, di pinggiran kota Phnom Penh. Jauh dari pusat kota. Bukan rumah sakit besar seperti yang ada di brosur, tapi Mbak Lia bilang itu cuma tempat transit. Nanti baru dipindahkan ke rumah sakit utama. Hari pertama kami cuma disuruh tidur. Hari kedua, kami mulai merasa aneh. Tak ada seragam, tak ada pelatihan. Kami hanya dikurung di kamar, tak boleh keluar. Pintu dikunci dari luar. Makanan diantar sehari 2 kali. Dan Mbak Lia hilang tak bisa dihubungi. Susi mulai panik. Nina menangis terus. Aku mencoba tenang, tapi jantungku terus berdebar. Hari ketiga, datang 2 pria asing. Wajahnya kaku, bicaranya bahasa yang tak kami pahami. Kami diminta masuk satu persatu ke ruangan seperti ruang periksa. Lampunya terang, ada ranjang seperti di rumah sakit, tapi terasa berbeda. Pemeriksaan atau sesuatu yang lain, waktu giliranku aku diminta duduk. Seorang perempuan berpakaian medis menyuntikkan sesuatu ke lenganku. Aku sempat protes, ini obat apa? Tapi mereka tak menjawab. Beberapa menit kemudian pandanganku mulai kabur, kepalaku berat, suara jadi samar, lalu gelap. Aku tak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Tapi ketika aku bangun, tubuhku terasa lemas, sangat lemas. Dan perutku terasa nyeri luar biasa. Aku terkejut saat melihat ada bekas jahitan panjang di sisi tubuhku.
Seperti habis operasi besar, aku berteriak. Tapi tak ada yang datang. Beberapa jam kemudian, Susi ditemukan pingsan. Rika tak bisa bangun dari tempat tidur. Dan Nina tak kembali dari ruang itu. Terungkap, perdagangan organ hari kelima, baru aku tahu. Dari seorang petugas kebersihan yang bisa berbahasa Melayu. Dia bilang pelan-pelan sambil membersihkan lantai, "Kalian korban, Nona. Mereka ambil organ kalian. Sudah banyak gadis dari Indonesia, Filipina, Vietnam yang jadi korban." Hatiku serasa diremas. Kupikir aku cuma salah jalan hidup, tapi ternyata aku dijadikan komoditas, barang dagangan. Aku pingsan, bangun dalam ketakutan. Setiap suara langkah membuatku gemetar. Aku tak tahu organ apa yang diambil dariku. Ginjal? Hati? Aku hanya merasa tubuhku sudah bukan milikku sepenuhnya lagi. Harapan dari sebuah pesan. Entah bagaimana, handphone yang semula disita tiba-tiba kembali kutemukan di bawah ranjang. Mungkin si petugas kebersihan sengaja menyelipkannya. Baterainya tinggal 10%. Dengan tangan gemetar, aku kirim pesan ke kakakku di kampung. "Kak, tolong, aku di Kamboja, aku dikurung, organku diambil. Tolong selamatkan kami." Kukirim juga lokasi terakhir yang bisa kulacak. Dan sebelum baterai habis, kututup dengan satu kata, "Tolong." Kabar dari Kamboja mengguncang kampung. Pesan yang mengguncang di sebuah rumah kayu sederhana di tengah hamparan sawah. Pak Rudi, abang kandung Sari, sedang duduk di depan rumah bersama ayah mereka, Pak Herman. Mereka baru saja pulang dari ladang. Hari itu panas, tapi hati mereka dingin setelah membaca pesan singkat yang dikirimkan Sari. "Kak, tolong, aku di Kamboja, aku dikurung. Organku diambil, tolong selamatkan kami." Pak Rudi terdiam. Tangannya gemetar saat memperlihatkan pesan itu ke ayahnya. Pak Herman membacanya berulang-ulang. Matanya berkaca-kaca. Tak percaya. Anak gadis satu-satunya yang mereka lepas dengan harapan besar, kini meminta tolong seperti itu. "Ya Allah, Sari," desis Pak Herman sambil menggenggam dada. Malam itu, suasana rumah penuh kecemasan. Ibu Sari terus menangis, memeluk baju anaknya yang dulu ditinggalkan. Tangisan itu menggema hingga terdengar tetangga. Kabar cepat menyebar. Seisi kampung geger. Upaya mencari bantuan pagi harinya, Pak Rudi membawa pesan itu ke kepala desa, Pak Lurah Marwan. Beliau langsung menghubungi pihak kepolisian setempat dan menyarankan untuk lapor ke Dinas Tenaga Kerja serta Kementerian Luar Negeri. Tapi semuanya tidak semudah itu. Kami butuh data lengkap, paspor, agen yang memberangkatkan dan identitas kontak di luar negeri. Sayangnya, Sari berangkat lewat jalur tidak resmi. Tak ada catatan di dinas, tak ada agen resmi yang bisa dimintai tanggung jawab. Sari seolah hilang dalam bayang-bayang gelap perdagangan manusia. Pak Rudi tak menyerah. Dia menelusuri nomor terakhir yang pernah digunakan Sari sebelum keberangkatan. Ia juga menanyakan ke teman-teman Sari di kampung. Dan akhirnya, salah satu teman Sari mengaku sempat bertemu dengan perempuan bernama Mbak Lia. Jejak Mbak Lia, melalui keterangan warga dan sedikit keberuntungan, Pak Rudi berhasil mendapatkan foto Mbak Lia dari media sosial. Ia menyamar sebagai pencari kerja dan menghubungi akun tersebut. "Saya dengar Mbak bisa bantu cari kerja di luar negeri. Saya butuh kerja untuk bantu orang tua." Akun itu merespons cepat. Bahasa yang sopan, menjanjikan kerja mudah dan gaji besar. Sama seperti yang dulu Sari dengar. Pak Rudi langsung merekam semua percakapan dan melaporkannya ke polisi. Ini adalah jejak pertama untuk mengungkap jaringan gelap itu. Sementara itu di Kamboja, Sari masih terkurung. Tubuhnya semakin lemah. Luka di tubuhnya mulai terasa panas. Ia menduga ada infeksi. Teman-temannya pun satu persatu tumbang. Susi mulai muntah darah. Rika sudah tak sadar 2 hari. Dan Nina belum kembali sejak dibawa keluar. Setiap malam, Sari hanya bisa berdoa. Ia merasa waktu hidupnya tinggal sebentar. Tapi harapan kecil masih ada. Ketika suatu malam, pintu kamar mereka terbuka pelan. Pria petugas kebersihan itu kembali. Wajahnya tegang, tapi ia membawa kabar. "Ada orang cari kalian. Polisi internasional sudah dapat laporan. Kalian harus siap, mungkin bisa keluar minggu ini."
Sari menatapnya tak percaya. Tapi saat pria itu menyodorkan sebotol air dan sepotong roti, ia menangis. Harapan itu mulai nyata. Gerakan internasional melalui laporan dari Pak Rudi dan desakan warga kampung yang viral di media sosial, kasus ini menyebar luas. Video tangisan Ibu Sari yang berkata, "Kalau anak saya tak selamat, saya ikhlas. Tapi tolong, jangan ada lagi anak kampung seperti kami yang ditipu seperti ini." Video itu ditonton jutaan orang. Media nasional mulai memberitakan, LSM dan organisasi kemanusiaan turun tangan. Dan akhirnya, Interpol bekerja sama dengan polisi Kamboja melakukan penyelidikan ke bangunan-bangunan mencurigakan di Phnom Penh. Mereka menemukan tempat itu tempat Sari dan teman-temannya dikurung. Penggerebekan pagi itu terdengar suara keras di luar kamar. Bentakan, suara tembakan ke udara, dan derap kaki yang cepat. Sari yang setengah sadar mencoba bangkit. Pintu dibuka dengan paksa. "Polis, hands up!" Mata Sari berkaca-kaca saat melihat pria asing berseragam memasuki ruangan. Di belakang mereka, 2 petugas medis segera menghampiri dan memeriksa Sari dan teman-temannya. "You're safe now, we're taking you out." Tangis Sari pecah. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari terakhir, ia merasa hidupnya tidak berakhir di tempat itu. Proses pemulangan dan trauma mendalam, Sari dirawat di rumah sakit pemerintah Kamboja selama 2 minggu. Dari hasil pemeriksaan, 1 ginjalnya telah diambil. Luka operasi tidak steril dan nyaris menyebabkan infeksi fatal. Susi dan Rika juga kehilangan organ vital, sementara Nina belum ditemukan. Akhirnya, 3 dari mereka berhasil dipulangkan ke Indonesia lewat jalur resmi pemerintah, dalam kondisi trauma dan fisik yang lemah. Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Pak Rudi langsung memeluk adiknya Erat. "Maafkan kami, Sar. Kami tak bisa jaga kamu." Sari hanya menggeleng, air matanya jatuh. "Yang penting aku masih hidup, Kak. Tapi tolong jangan biarkan yang lain jadi korban lagi." Memburu dalang, menjemput keadilan. Babak baru, penyelidikan mendunia setelah kepulangan Sari dan 2 korban lainnya ke Indonesia, berita itu meledak besar. Tak hanya jadi topik nasional, kisah Sari masuk ke media internasional. Organisasi HAM, jurnalis investigasi, bahkan aktivis dari luar negeri mulai ikut turun tangan. Kementerian Luar Negeri RI merilis pernyataan resmi dan menyebut kasus ini sebagai indikasi kuat adanya jaringan perdagangan manusia lintas negara. Sari menjadi saksi kunci. Dari kamar rumah sakit, dia memberikan keterangan demi keterangan, mulai dari ciri bangunan, alat yang digunakan, hingga percakapan singkat yang pernah ia dengar dari pelaku. Namun satu nama terus muncul dari awal, Mbak Lia. Siapa sebenarnya Mbak Lia? Penyelidikan polisi mengungkap fakta mengejutkan. Mbak Lia bukanlah agen tenaga kerja biasa. Nama aslinya adalah Liana Hartati, warga negara Indonesia yang sudah 3 kali keluar masuk Kamboja dan Thailand. Ia ternyata terhubung dengan jaringan perdagangan organ manusia yang beroperasi dari Ho Chi Minh, Phnom Penh, Bangkok. Mereka merekrut perempuan muda dari kampung-kampung Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Janjinya selalu sama, kerja di rumah sakit atau hotel. Nyatanya, dijual. Liana berperan sebagai penjaring. Dialah yang memilih korban yang polos, tidak berpendidikan tinggi, dan mudah dibujuk. Korban dibawa tanpa dokumen resmi, dan setibanya di negara tujuan, semua dikendalikan oleh sindikat internasional. Satu penangkapan mengguncang Asia Tenggara. Berkat kerjasama Interpol dan keterangan dari Sari, akhirnya Liana berhasil dilacak. Ia tertangkap di sebuah apartemen mewah di Bangkok, sedang mengurus dokumen untuk calon korban baru. Saat ditangkap, ia tak menunjukkan rasa bersalah. Senyumnya dingin. Kepada petugas, ia hanya berkata, "Kalau bukan saya, orang lain juga akan lakukan. Dunia ini kejam." Pengakuannya membuka nama-nama baru. Dokter gelap di Vietnam, perantara di Malaysia, bahkan oknum pejabat di perbatasan yang sengaja menutup mata. Kabar tentang Nina. Beberapa hari setelah penangkapan Liana, petugas menemukan sebuah tempat penampungan gelap di perbatasan Thailand-Kamboja. Di sanalah mereka menemukan Nina,
teman sekamar Sari yang sebelumnya dinyatakan hilang. Nina masih hidup, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Ia kehilangan 2 organ dan trauma berat membuatnya hampir tak bisa bicara. Tapi yang paling menyayat hati adalah luka-luka lama di tubuhnya. Luka bukan karena operasi, tapi karena penyiksaan. Sari yang melihat video Nina dari rumah sakit langsung menangis. "Itu Nina. Kak, itu Nina. Dia masih hidup." Nina kemudian dipulangkan dan dirawat secara intensif. Seluruh biaya pengobatan ditanggung negara. Sidang yang ditunggu seluruh negeri. Sidang Liana berlangsung di pengadilan internasional karena kasusnya menyangkut lintas negara. Sari dan para korban lain bersaksi melalui video call dari rumah sakit. Ribuan netizen menyaksikan proses sidang lewat siaran pers. Air mata netizen mengalir saat Sari mengatakan, "Saya tidak ingin balas dendam, saya cuma ingin tidak ada lagi perempuan seperti saya yang dijadikan barang dagangan." Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara untuk Liana dan menyatakan jaringan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kembali ke kampung, tapi tidak kembali seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, Sari kembali ke kampung, tapi dia bukan lagi gadis desa biasa. Kini wajahnya dikenal banyak orang. Ia diundang ke acara TV, seminar, bahkan jadi narasumber untuk pelatihan pencegahan perdagangan manusia. Tapi hidupnya tidak mudah. Ia masih hidup dengan 1 ginjal, bekas luka besar di tubuhnya, dan trauma yang tidak sembuh dalam semalam. Ia sering terbangun tengah malam, mimpi buruk masih datang. Tapi ia tetap berjuang. "Saya masih hidup, berarti Allah masih mau saya lakukan sesuatu," katanya. Awal perjuangan baru, Sari kini membuka sebuah komunitas kecil di kampungnya bernama Sahabat Perempuan Desa. Ia dan beberapa relawan rutin mengedukasi warga tentang bahaya penipuan kerja ke luar negeri dan pentingnya jalur resmi. Ia juga mendirikan rumah baca kecil agar anak-anak kampungnya tidak mudah dibodohi seperti dirinya dulu. Kalau kamu ingin keluar negeri, boleh, tapi pastikan kamu tahu jalurnya, tahu risikonya. Jangan serahkan hidupmu ke orang yang hanya datang bawa janji manis. Sari hanyalah satu dari ribuan korban yang selamat, tapi berkat keberaniannya bersuara, banyak yang akhirnya terselamatkan. Kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan. Itulah kisah nyata yang penuh luka, perjuangan, dan keberanian dari seorang gadis desa yang tak pernah menyangka bahwa mimpinya akan berubah menjadi mimpi buruk. Tapi dari gelapnya tragedi, hadir cahaya harapan, karena keberanian satu orang bisa menyelamatkan ratusan jiwa lainnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar lebih waspada, lebih peduli, dan tidak tinggal diam saat melihat kejahatan terjadi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, agar semakin banyak yang sadar akan bahaya perdagangan manusia. Dan bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti kisah nyata dan menyentuh lainnya, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.